Oke teman-teman, kita akan berkunjung ke Expo Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kedua atau OASE PTI kedua yang digelar di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini adalah ruang di mana Expo karya ilmiah tersebut diselenggarakan di kampus UIN Jakarta. Kita akan lihat dalam gedung ini. Halo, assalamualaikum. Nah, teman-teman, ini adalah LO untuk Expo. Hah? Wih, dapat ya? Dapat ini dari Kendari. Ini panjang apa pendek? Nggak tahu deh, Bro. Ya, coba dulu. Ini dulu ya, ikut ya. Nih suasana di dalam gedung Expo, jumlah kontingen memasangkan pameran Expo. Kita akan ke kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah. Halo Jogja. Dia pakai rodanya dia pakai berapa? Ini robot apa nih? 12 volt. Robot pemilah sampah. Robot pemilah sampah, ya. Pemilah sampah. Ya, luar biasa. Cara kerjanya bagaimana robot ini? Oke, untuk cara kerjanya kita ada mode otomatis dan mode manual. Mode manualnya kita menggunakan aplikasi untuk pengaplikasiannya. Manual pakai aplikasi? Ya. Itu otomatis dong. Kalau manual kan pakai tangan. Manual pakai gitu. joystick seperti joystick. Gitu. Kalau otomatis sistem yang bekerja. Ya, kalau otomatis menggunakan sensor garis, sensor auto, dan sensor kamera. Dia akan bekerja sendiri ya? Iya, Pak. Berdasarkan instruksi atau diprogram dulu? Diprogram dulu, Pak. Program dulu. Ya. Bagaimana bisa mendeteksi antara sampah organik dan organik ini? Untuk pendeteksiannya kita menggunakan sistem seperti scan gitu. Jadi kita training ini apa? Ya, susah payah apa? BlackBerry-nya untuk scan seperti contoh ini bisa dibilang seperti sidik jari. Kan untuk sidik jari kan di HP kita cukup melakukan seperti ini beberapa kali. Nanti HP ini tahu sidik jari kita seperti apa. Nah, ini juga sama seperti itu. Merekam sidik jari itu ya. Jadi jenis misalnya plastik, oh ini plastik gitu ya. Oh ini daun. Dipisahkan. Jadi pemisahnya ini menggunakan apa namanya motor ini ya. Gitu nih. Wah, lagi error. Oke, makasih Mas ya. Ini karya inovasi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Robot pemisah sampah plastik organik dan non organik. Oke, makasih Mas. Kita ke stand lain. Ini standnya kosong. Iya, udah selesai, Bapak. Udah bubar. Berarti udah dapet dong. Udah berhasil dong. Aduh. Ini ada kontingen dari UIN Sultan Syarif Qasim ya. Namanya Modibot Peaches. Jadi karena kami masih menggunakan Ya ini lagi ini. Dan ya Kak, silakan nanti. kita mampir ke UIN Raden Patah Palembang. Boleh dijelaskan Palembang ini apa? Di sini kami buat adsorben dari limbah kulit jengkol Pak yang diaktifasi oleh ekstrak bunga telang Pak. Jadi ekstrak kulit jengkol. Iya Pak. Waduh. Yang diaktifasi menggunakan bunga telang. Ini kulit jengkolnya. Ini adalah produk adsorben kami Pak. Kemudian
kami aplikasikan untuk mengurangi pencemaran logam FW yang ada di perairan melalui proses absorpsi. Proses absorpsinya kurang lebih seperti ini, Pak. Ini sudah melakukan proses absorpsi yang telah kita masukkan serbuk absorben ini dengan masanya 5 mg. Jadi kulit jengkol ini dihancurkan dulu, Ya, dihaluskan, Haluskan. kita ayak menggunakan ayakan 100 ml. begitu. Terus ekstraknya, Tambahkan aktivasi dari bunga telang, Pak. oh gitu. Ada bahan kimia campuran untuk Nggak ada, Pak. mengekstrak. Untuk mengekstrak ini kami gunakan etanol, Pak. Oh gitu. Terus kegunaannya tadi Mas apa? Kegunaannya tadi Mengekstrak. sebagai menyerap logam FW yang ada di lingkungan perairan, Pak. Oh. Kalau itu memang banyak pohon jengkol atau jengkol nih. Ya. Maksudnya gitu kan? Di Palembang itu banyak sekali jengkol, Pak. Ini kami dapatkan dari Bukannya banyak duren Palembang. Ya, durian atau juga ada, duku? Pak. Duku, Pak, yang paling Ya. terkenal. Oh gitu. Memang dianggap ini berbahaya menurut. Jengkol. Jengkol sebenarnya tidak berbahaya, Pak. Namun jika dia terlalu banyak di lingkungan Pak, tentunya dia dapat mencemari lingkungan sekitar, Pak. Kan enak dikonsumsi sebetulnya. Vitamin. Nggak bisa, Pak, kulitnya. Kalau banyak mungkin bisa jadi vitamin, Pak. Ini mahasiswa apa? Mahasiswa Prodi kimia dari Universitas Islam Negeri Denpasar, Pak. Universitas Islam Negeri dan Pantai Palembang kan? Oh, di kimia di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan teknologi, Pak. Oh gitu ya. Itu, Pak, hasil kapasitas absorpsinya sekitar 80,08 Ini prosesnya? mg per gram, Pak. Jadi intinya mengurangi Pencemaran logam FW yang ada di perairan, Pak. di perairan. Perairan itu hanya sungai mungkin ya. Iya, Pak. Kalau laut kan terlalu luas. Iya, laut terlalu luas, Pak. Iya, sungai ya. Dan kebetulan Palembang kan cuma ada sungai. Iya, Nggak ada laut ya. sungainya pun dekat dengan industri ya kan, Pak. Iya. Banyak sekali pencemaran di sana. Oke, makasih ya informasinya. Ekstrak jengkol. Kalau saya langsung dimakan aja. Itu nggak berbahaya dimakan berarti ya. Dimakan nggak berbahaya kan? Belum tahu, Pak, kalau mungkin nanti dijadikan penelitian lebih lanjut, Pak. Oh iya. Tanjak, Pak, boleh. Oh tanjak, boleh sini. Oke. Tanjak ini biasanya hiasan kepala yang dipakai oleh Ya. laki-laki, Pak. Oke. Makasih ya. Ya, Win Palembang. Karya inovasinya ekstrak apa namanya? pemanfaatan kulit jengkol yang teraktivasi ekstrak bunga telang sebagai absorben untuk menyerap cemaran logam FW yang ada di perairan. Terima kasih ya. Ya, Sukses. Pak. Deteksi gempa nih, Pak. Kita sekarang menuju ke Win Banten, teman-teman. Nah ini Win Banten bikin properti. Ini tapi bukan properti perumahan. Bukan ya. Ini aja visualisasinya, implementasi. Oh ini, tapi ini ceritanya ini rumah. Iya, ceritanya tapi rumah. yang dipamerkan apa? Sensornya, Pak, di situ ada banyak sekali sensor yang digunakan. Ada smart garden. Ada Bukan smart... maksudnya apa gitu loh? Iya, itu smart garden, smart home. Itu nama ininya, sistemnya. Oh sistemnya. Smart home. Oh smart home. Smart Ada home. smart garden, terus ada smart security-nya gitu. Oh gitu. Jadi rumah ini supaya cerdas maka dilengkapi dengan Beberapa fitur. Fitur. Ini menyalakan dan mematikan alat Secara elektronik otomatis. Secara otomatis. Terus ada sistem bisa keamanan. dikendalikan dari jarak jauh Ya, menggunakan HP. menggunakan HP. Oh. Ada mitigasi bencananya juga. Ada dari Geofon untuk gempa bumi. Terus ada. Ini kan sama dengan produk Bardi. Ya. Produk Bardi kan begitu. Yang sudah ada maksudnya. Perbandingan yang sudah ada. Mungkin kita Yang sudah beda smartphone. sensor dan beda algoritmanya juga, Pak. Apa aja yang fitur-fiturnya itu tadi? Di sini pertama kita ada fitur dari smartphone sendiri, automation delay, Pak. Bisa menyalakan otomatisasi dari lampu ataupun peralatan elektronik yang ada di rumah. Kemudian ada smart garden. Misalnya listrik. Iya. Listrik, lampu, Lampu sama bisa kita pakai timer gitu semacam itu. Iya. Kapan waktu mati dan kapan waktu hidup bisa Bisa diprogram. Kita remote Kita Program. remote Bluetooth, Pak. dari Dari handphone. Arduino Bluetooth. Dari handphone, dari jarak jauh. Di jalan lain. Jadi artinya menggunakan wifi dong ya, bisa itu ya. Oke. Ini ada, Pak. Terus ada Itu satu pengontrolan lampu. taman. Hah? Terus ada pengontrolan taman. Taman itu apa? Smart garden. Smart garden. Smart garden. Nah, dia juga ada berbasis IoT. Misalnya apa? Gimana? Ya, otomatis.
otomatisasi buat menyiram air. water controlling. Oh, water. Ya, kalau misalkan tanahnya kering, dia akan memberikan Dengan sendirinya. Dengan sendirinya dan juga bisa dengan remote. Gitu ya. di aplikasi Klik remote juga bisa. Oh, gitu. Jadi kalau kulkas kalau nggak dingin langsung tek, Kalau kayak kompresornya jalan. Nah, seperti itu. Gitu. Oh, jadi kalau ini rumputnya kering, otomatis airnya Keluar. kalau ada airnya. Kalau misalkan itunya ada. Nah, oh ini simulasinya ya. Air akan mengalir melalui selang ini. Dan sini ada program, ada regulator, Ada sensor. ada regulator, sensor. Terus apa lagi? ada security system, Pak. Hah? Security system. Security system, semacam CCTV ya. Nah, sama CCTV kita Ini. menggunakan webcam. Di sini sudah diprogram dengan menggunakan Python dengan metode YOLO V5. Nanti dia akan mendeteksi objek, Pak. Jadi objek Deteksi objek pergerakan orang. pergerakan orang. Kita di sini sudah dilatih. Yang pertama ada mobil, kedua ada truk, dan yang ketiga ada manusia atau person. Nah, kalau misalkan Pokoknya benda-benda yang bergerak. iya, kalau misalkan kita lagi di rumah, buat keamanan itu nggak diaktifin. Tapi kalau misalkan lagi di luar, kita akan mengaktifkan keamanan dengan cara dia akan menyuruh dilatih dulu. Misalkan di daerah garasi ataupun pintu, kita kasih jarak ataupun area yang bakal kita amanin di Python ya. Kemudian dia kalau misalkan ada orang masuk akan memberikan alarm dan Bunyi ya. bunyi ada di sini Pak, juga lagi. Ada buzzer gitu ya. Iya. Nah, ini mobil ini berfungsi sebagai mobil Superintra, Pak, ibaratnya. Ini ada kameranya juga. Ketika di sini dia memberikan input ataupun warning kepada pemilik rumah, maka pemilik rumah ini akan meremot mobil ini nih. Ini mobilnya jalan sebenarnya, Pak. Ini maksudnya mobil ini ditaruh di mana atau gimana? Ini kita taruh di pinggir rumah. Ada Pinggir- mobil security, Pak. Security. Kayak Jadi dia security kayak satpam. keliling-keliling. Ini ada Oh, kamera. dia juga bawa kamera Ini berkeliling. kamera, Pak. Iya, ada mikro. Itu maling malah diambil rem. Kan putar sini. Kan ini dulu, Pak. Ada rekamannya di sini. Oh, di sini. Ketika malingnya ngambil ini ya rekam sama si kamera. Oh gitu, karena ini kan ada sensor ininya, sensor MOV ya, MOV ini kan, itulah. Nah kalau misalnya apa namanya, begitu ada pergerakan orang bunyi alarm, Nanti dia bergerak sini. Kalau kita aktifkan warning system-nya, security system. itu kalau orangnya ada di rumah. Iya. Kalau nggak ada, di off kan karena kalau misalkan ada nanti dia lewat situ nanti dia berbunyi. misalnya ini rumah kosong, Iya. ya kan, Iya. di on kan ini, pasang ini, terus Ini kan buat ketika kita pergi di rumah, kita pasang Tempat areanya. tidur. Area yang mau kita amankan misalkan malam, mobil kita misalkan bergerak. kita arahin ke mobil, kita program Python-nya, kemudian kita kasih area di sini, Pak. Ada di HP sih. Oh gitu ya. Jadi walaupun Iya. dia bisa melihat semua ruangan di sini, tapi kita bisa pusatkan, tentukan di mobilnya saja gitu. Jadi kalau misalkan dia cuma lewat sini, dia cuma terekam saja, tidak memberikan alarm. Berapa persen tingkat security-nya dalam memproteksi rumah yang mewah itu? Masih Kalau saya punya rumah mewah, karena ini masih perkembangan gitu ya, masih Oh, ada proses penelitian juga mungkin ya. 85% sudah safety lah. gitu. Karena ini sudah di CCTV, Pak. Ini baru proses ya, Ya. belum ada tahap Paten. akhir untuk dipatenkan. Oke, tapi kreatif lah gitu kan. Kalian jurusan apa aja? nih? Fisika. Fisika, Kota Sendok. Saintek, ya Saintek. Oke, Tapi ya asal banyak. asli Banten semua. Asli Banten semua. Teman-teman, ini adalah fitur ya, Dari mana, Pak? fitur pendeteksi anti maling. Jadi ini istilahnya smart home, smart garden, dan smart security system. Oke, Win Banten, selamat berkreasi ya. Wah, dapat juara 1, 2, 3. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ada orang Banten. Kita dulu apa dua di Makanya ya. Win Banten. Ini udah bubar ya. Kita akan lanjut ke ini beberapa ini apa namanya teman-teman ya, beberapa stand expo ini ada yang belum terisi ya. Pak masuk. Ini pengunjung apa peserta ini? Dek, pengunjung apa peserta? Atau pelancong? Kami pengunjung. Pengunjung. Coba dong. Ininya.
Nah, kok lari-lari katanya mau masuk kamera? Kesannya sebagai pengunjung dari mana? Ya. Dari mana? Kami dari UIN Jakarta, Pak. Ini UIN Jakarta? Iya. Oh, tuan rumah. Fakultas prodi apa? Fakultas Sardia, Prodi Pendidikan Desa Manusia. PAU dia? Ini sama? Bukan, Fakultas Dakwah, jurusan manajemen dakwah. Oh, gitu. Ah, iya. Oke, makasih ya atas kunjungannya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke stand berikutnya. Nah, ini ada apa nih? Win Malang ya, Win Malang. Halo Win Malang, boleh dong nanya-nanya apa sih yang dipamerkan, yang menarik, yang eksotik atau apalah gitu? Apa nih? Ada aplikasi Amo namanya. Aplikasi Amo. Iya, betul. Oh, teman-teman, ini aplikasi Amo. Oh, tutup aplikasinya. Boleh jelaskan? Jadi kita itu punya 4 fitur, yakni ada konversi tanggal, kemudian ada waktu sholat, sama arah kiblat, dan untuk keselamatan kematian. Oh, ini lebih ke apa? Ilmu falak, astronomi ya? Iya, ilmu Astronomi ya? falak, betul. Terus? Kemudian kalau kita mau konversi tanggal, ini kita bisa dari Hijriah ke Masehi atau Masehi ke Hijriah. Contohnya, kalau Masehi ke Hijriah, misal kita itu belum tahu kita lahir itu di hari apa, sama kalau di tahun Hijriahnya itu kapan gitu. Misalnya, saya lahir tanggal 10 Juni itu bisa 2003 gitu. Terus dikonversi jadi ini, untuk outputnya ada hari, tanggal, bulan, sama tahun. Selasa 9 Rabiul Akhir tahun 1424 Hijriah. Jadi maksudnya kalau ada orang lupa tahun tanggal lahir bisa kedeteksi Ini awalnya itu dari sini. dengan ilmu meramal? Ini kan ada kalender Hijriah sama Hijriah. Masehi. Kalau kita mau konversi, itu kan kita kesusahan. Banyak sekali orang yang tidak bisa mengaplikasikan ini. Jadi kita menggunakannya ini untuk lebih praktis sama untuk memudahkan gitu. Oh gitu ya. Terus ini ada teropong. Itu ornamen dari tema kita. Oh, astronomi. untuk alat ininya. Hasil dari ini diaplikasikan ke aplikasi. Ya, kalau itu ornamen. Gitu ya. Jadi fungsinya Memperindah konten kami kalau untuk teleskop. Kalau untuk aplikasi ini memudahkan pengguna. Oh, Lebih gitu. praktis untuk penggunaannya. Oh, gitu Kami ya. ada ini. Fitur unggulannya ada di keselamatan kematian, kayak menentukan haul gitu, ini contohnya. Gitu. Ini untuk tanggal kematian, tanggal meninggalnya ini tinggal di input, kemudian diterapkan, langsung muncul dari hari ketiga sampai hari ke-1000. Karena sekarang kan banyak sekali orang yang belum bisa cara penghitungannya gitu. Jadi kita memudahkan untuk orang-orang untuk mencari hari ini ketahlilan gitu biasanya kalau tradisi Islam di Nusantara. oh gitu ya. Seperti itu. Karena kan belum ada aplikasi yang ini. Seperti ini ya. Iya. Dan ini baru pertama kali temukan aplikasinya. Kebetulan dari inovasi kami ini yang paling penting Oh gitu ya. untuk memudahkan khususnya, dan aplikasi kami sangat praktis menurut, Oke. dan ini bisa digunakan secara offline juga. Dan ini sudah dirilis untuk digunakan orang banyak atau masih dalam proses? Belum. Kalau ini karena Uji coba. dibuat untuk lomba gitu, jadi kan belum dipublish ya kan. Oh itu. Masih inovasi Yang penting ada inovasi tentang aplikasi. tapi sudah berbentuk aplikasi. Aplikasi. Android. Gitu ya. Jadi belum bisa di-download di Play Store. Belum bisa. Soalnya masih buat lomba. Iya, kalau masih dilombakan kan harus Oke. dari pembuatan kita, bagaimana proses pembuatannya, terus harus buat hasilnya. Jadi nggak boleh ada di Play Store atau manapun, itu nggak boleh. Itu namanya plagiasi. Bukan inovasi. Iya, bukan inovasi. Ini dari Win Malang ya. Iya, betul. Prodi apa? Mahasiswa prodi Dari apa? fisika murni. Fisika murni. Fisika murni ya. Kenapa bukan orang syariah ya? Ilmu falak ini. Bukan, kita dari Saintek. Iya. Tapi ada mata kuliah yang falang. Iya. Sementara itu adalah wilayahnya mahasiswa Fakultas Syariah ya. Oke, semangat Win Malang ya. Terima kasih informasinya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke stand lain. Ini ada dari Win Alauddin Makassar. Nah, akan
lihat ke Alauddin dulu ya. Ini karya inovasi dari mahasiswa Alauddin Makassar. Sombong. Aku cut dulu. Nah, ini ada mami dan anaknya. Ini sedikit. Kenapa teriak dia? Kenapa? Ini ilmu palak. Jelaskan dulu dong. Itu anak saya yang dijelasin. Yang itu yang jelasin. Sini deh. Ini apa sih gitu? Ada piringan-piringan hitam itu. Aku lihatnya ini piringan hitam zaman dulu itu. Yaitu namanya KSHMPD atau Kamaria Syamsiah PSDK. Alat ini mendeteksi fase-fase bulan. Bulan Hijriah? Ya, bulan Hijriah. Oh, kalau bulan datang bulan bukan? Itu juga terdeteksi. Itu juga terdeteksi, Kak. Otomatis itu. Jadi ini intinya piringan Masehi dan piringan Hijriahnya. Hijriah. Ini mengetahui kayak gini, Kak. Untuk mengetahui fase-fase bulan seperti ini. Ada 8 ini. Yeay, kanan. Yang itu tebak hari lahir. Ya, coba hari lahirnya Kak Nana. Aduh, saya bisa ketebak nggak? Nih teman-teman ya, tebak hari lahir karya mahasiswa dari UIN Makassar. Kamu mahasiswa syariah ya? Iya, Nah, boleh jelaskan ini? Nah, kalau ini yang pertama itu tabel ini adalah tabel tahunnya, tabel abadnya. Dan ambil dulu tahun awalnya, misalkan tahun 2001 misal, ini ambil abad 20. Terus disejajarin dengan angka 1. Artinya kan 2001. Kasih contoh Kak Nanang aja deh langsung tanggal lahirnya Kak Nanang, tahun lahirnya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Saya Lupa tanggal lahirnya. Lupa tanggal lahirnya. Kak Nanang lupa, udah tua. tanggal 2 bulan Juni. Tiba-tiba sudah 19 pantai wajah 19. Jadi ini Hari ketemu di sini Kak ya. Nanti yang Romawi 3. Hah? Terus tanggal berapa tadi? Bulan berapa Kak Nanang? Bulan 6. Tanggal Tanggal 2 habis ulang tahun kemarin. bulan 6. 2. Sebelah sini ambil. Sini. Bulan 6 dia. Oke, terus angka Romawi Oh, 3 tadi, 3. Sebelah sana lihat. Ujung-ujung atas terus 4. 4. Berarti Kamis. Berarti hari Rabu. Rabu. Jadi hari lahirnya Bapak hari Rabu. Hari Rabu. Oke teman-teman, ini adalah karya inovasi dari UIN Makassar ya, dari Mahasiswa Fakultas Syariah tentang tabel penentuan hari kelahiran. Jadi kalau sudah pikun tua, nggak tahu hari kelahirannya bisa terdeteksi ya. Ya, sama Gitu. ini alatnya. Ini yang Dan ini menggunakan alat seperti ini. fase-fase bulan. Oke, jadi ini lebih ke ilmu falak ya. Ya iya emang karya inovasi Ilmu falak ya. Nah, oke, makasih ya. Oke, makasih. Saya keliling dulu. Nadia, makasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita lanjut ke stand berikutnya ya. Ini masih banyak stand. Jadi teman-teman, expo ini di lomba atau di OASE PT kedua ini adalah karya-karya inovasi yang disesuaikan dengan temanya ya. Jadi ada tema, ini ada tema macam-macam ya. Dan di expo ini ada yang sejenis dan ada yang berbeda. Kita akan mampir dulu ke Metro Lampung. Iya, Metro Lampung. Boleh, Metro Lampung, ini apa karya inovasi yang di Oke, produk? jadi kita buat karya inovasi berupa beras analog atau beras buatan. Boleh banget. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya Bapak Kakak. Enggak boleh dipegang. Oh, boleh dimakan. Boleh banget dimakan. Apa namanya? Beras Beras analog. gaubu dari ganyong, biji alpukat sama jagung. Merupakan Kak. Oh, makanan. Kan merupakan disclaimer beras apa? buatan untuk penderita Gulanya diabetes. hanya 2% Kak, jadi Gaugu itu ganyong, biji alpukat. oh, jagung. oh gitu. Iya benar banget Bapak. Nah, terus Jadi kita buat produk beras pengganti nasi ini untuk penderita diabetes di mana mereka butuh gula gitu Pak. Nah jadi kita gunakan ganyong karena
kandungan dari karbohidrat ini cukup tinggi dan juga setara dengan nasi pada umumnya, tapi nilai indeks glikemik dan juga gulanya sangat rendah. Jadi aman banget buat dikonsumsi sama penderita diabetes. Tapi selain itu, kita juga tambahin bahan lain nih buat keterbaruan dari karya inovasi kami, yaitu menambahkan tepung biji alpukat. Karena tepung biji alpukat ini memiliki senyawa antidiabetik dari golongan polifenol, flavonoid dan juga terpenoid yang juga berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tapi di dalam biji ganyong ini terdapat tanin, Pak. Tanin itu menghasilkan rasa yang pahit. Makanya di sini kita sediakan jagung yang nantinya akan dikonversikan jadi tepung beras, tepung jagung, untuk menetralisir rasa pahit yang diakibatkan oleh tanin yang ada dalam biji alpukat ini, Pak. Jadi biji alpukat yang pahit jadi manis. Netral. Boleh dirasakan Bapak untuk rasanya? Kalau netral berarti nggak ada rasa dong. Betul, karena memang tujuan utama kami adalah untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Oh gitu ya. Betul. Jadi ini mengurangi atau menghilangkan kadar gula? Mengurangi Saja, tidak menghilangkan. Selain jadi itu, kalau Bapak, yang punya diabetes harus banyak-banyak minum apa makan? Makan dong, Bapak. Oh, makan Karena ya? ini adalah Nasi, beras, Bapak. nasi. Nasi gitu, Pak. Selain itu, Jadi ini digiling, jadikan ditepungkan terlebih dahulu, Pak. Ditepungkan. Oh, gitu. Setelah ditepungkan nanti kita campurkan antara 3 bahan utama ini dan kita ikat dengan karboksimetil selulosa. Ini udah diproduksi ya? Sudah. Tapi Ini? skala penelitian. Jadi dua-duanya ganyong. Oh, ini yang ganyong. Ini yang ganyong. Ganyong apa? Ini biji Biji alpukat dong. Oh, jadi bijinya ya? Iya, benar bijinya. banget. Untuk tanamannya seperti di bawah, Kakak, Bapak. Tanamannya seperti bawah, banyak sekali orang-orang yang belum notice Ini ganyong. tanaman ganyong itu seperti yang apa. di bawah, Kak. Ini Pak. Ya ini Yang di ganyong. bawah, bawah. yang di bawah. Ini Lebih apa tepatnya siapa yang nih? bawah. Iya, benar banget. Takut hilang Kak. Oh ini. Hilang. Oh iya, oke Kak. Selain itu Pak, produk beras kami ini cocok banget untuk diet Pak, karena kandungan lemak yang kalau kita uji lab itu hanya 0,7% Pak, dan karbohidratnya cukup tinggi 83,8%. Jadi tidak perlu takut untuk kelaparan gitu Pak. Tetap bisa mengenyangkan Langsung dan juga sedikit pun menggantikan nasi. langsung kenyang. Gimana Pak? Sedikit pun langsung kenyang. Ini kemasan 40 gram untuk 1 kali makan. Porsinya memang terlihat sedikit, tapi ini dapat mengenyangkan untuk 1 kali makan orang normal seperti itu. Oh ini bisa untuk puasa? Bisa banget. Buat Sehari? diet bisa Pak. Ya gitu ya. Tapi belum perjualbelikan. Belum. Mungkin itu tindak lanjut dari kami ya Kak ya, dari produk kami. Pertama belum patenkan, kedua yang belum terdaftar di Depkes. Di depan Lagi menunggu. menunggu hasilnya Pak. Betul Proses sekali. ya. Oke, Kami jadi juga sudah teman-teman siapkan. ini adalah inovasi Gaugu, ganyong biji alpukat dan alpukat juga jagung. yang di apa? Diikat, Iya, Dicampur. dicampur, diformulasikan. digiling, dikonversikan jadi tepung Tepung terlebih jadikan dahulu. satu sehingga Jadikan menjadi gaul. Nasi. ini Iya, ya. benar banget. Bentuknya nasi ini. Nah, bentuknya beras Pak, langsung Beras, kita masak. beras. dimasak seperti ini. Ini hasilnya. Ini Iya, beras. bener banget, ini nasinya Pak, ini berasnya. Ini produk kami, ini hasilnya. Dimasaknya sama kayak nasi. Kurang Masaknya lebih kurang sama. Segini ini ya. Iya, tapi perbedaan dengan nasi biasa, biasanya kalau kita masak nasi itu pakai ruas jari ya Pak, takarannya 2 ruas jari gitu kan Pak, airnya. Kalau ini yang penting antara bulir-bulir berasnya dengan airnya itu setara, itu sudah cukup. Air itu sudah cukup. Ditambah lagi dengan estimasi waktu pemasakan itu biasanya lebih cepat Daripada kurang dari 15 menit daripada nasi biasa. Oke, teman-teman, ini adalah karya inovasi dari mahasiswa IAIN Metro Lampung. Ini mahasiswa jurusan apa? biologi, pendidikan biologi. Tarbiyah ya? Tarbiyah. Tapi kira-kira Kak untuk masak di rice cooker terdeteksi gak? Apa karena maksudnya matang kan suka cekrek gitu. Oh, boleh banget. Itu ya. Kayak Otomatisnya. apa otomatisnya untuk ini udah Sama aja. Sama Karena kan kurang lebih sama. itu kalau rice cooker biasanya deteksi kadar air. Kadar air sudah kering atau belum. Dan ini hasil dari masak rice cooker. Kita bawa rice cooker. Oke, gitu. Oke, makasih ya. Terima kasih kembali Bapak. Oke, teman-teman, karya inovasi dari IAIN Metro Lampung. Ini mau tutup ya? Besok lagi? Ya udah besok lagi. Karya dari Win Salah 3, bukan salah satu ya. Oke, teman, ini apa nih? Ini cookies Pak dari kulit ari kacang sama kulit Oh, singkong. ini karya inovasinya. Iya.
Boleh dicoba, Pak? Ya boleh, nggak boleh jelaskan dulu, boleh nggak apa-apa. Ini karya inovasinya berupa makanan. Iya, makanan teknik dari kulit singkong. Ini bisa dimakan, Kak? Bisa Boleh dimakan. ngerasain? Iya, boleh silakan. Dari kulit singkong. Kulit singkong. Namanya kukas. Healthy snack, makanan sehat ya. Nah gitu. Enak, Pak. Enak, Pak. Kulit singkong dan kulit. Nah, ini produknya Ya, cuma kulit singkong doang. iya sama petari kacang sama bahan-bahan lain campurnya kayak terigu, ada tepung maizena, terus ada madunya Oh, juga dicampur. biar rasanya Campur. manis. Jadi ini berbentuk makanan ringan. Iya, ini makanan ringan. Bahan dasarnya kulit singkong tadi. Kulit singkong sama ari kacang. Jadi selama ini kulit singkong itu diproduksi biasanya dibuang gitu. Iya, ini kan kita dari Salatiga ya Pak. Nah di Salatiga itu ada kayak home industri perkampungan singkong. Sentra singkong. Nah produksi singkongnya itu satu hari itu bisa nyampe 10 ton Pak. Produksi apa di sana? Di sana ada getuk, tahu getuk nggak? Tahu getuk, terus singkong keju, terus keripik singkong dan olahan lainnya. Oh gitu ya. Jadi dimanfaatkan lagi untuk Diinovasikan. makanan manusia lagi. Iya. Binatang kan? Iya, soalnya biasanya juga pakan ternak kalau di sana. Tapi itu makan manusia kan? Iya, pakan manusia ini udah diuji kok Pak, udah diuji laboratorium. Bentuknya teman-teman ya. Bentuknya teman-teman ini untuk makanan manusia hasil olahan dari kulit singkong ya. Kulit singkong. Ada bahan kimianya? Murni. Herbal ya. Oke. Ini dari mahasiswa apa? Bukan mahasiswanya. Prodi. Oh beda. Kok inovasinya ini? Iya. Bukan agribis. Sesuatu yang baru Pak. Ini agribisnis ya sebenarnya. Oke, makasih ya untuk win salah tiganya. Oke. Nah, teman-teman, karena waktu ini udah sore, jadi sudah ada beberapa kontingen yang tutup ya. Tadi Malang udah. Kita cari. Yang belum kemana, Pak? Hah? Yang belum. Ini Makassar tadi udah. Nah. Sekarang kita menuju ke mana nih yang masih ada pamerannya? Ini apa nih? Win Jogja udah mau tutup ya? Apa sih nih produknya, inovasinya? Win Jogja. Inovasi minuman jelly dari berarti ikan tuna dan juga karakinan. Terus kami memanfaatkan pewarna dan juga perasanya dari ekstrak buah senggani. Nah, khasiatnya apa? Ini manfaatnya mitigasi diabetes, media protein dari gelatinnya, kemudian ada kayak akar serat karena ada karakinannya di dalamnya, kemudian senganinya sendiri itu mengandung antioksidan karena adanya senyawa antosianin, antibakteri dan juga vitamin C. Jadi ini bagian dari inovasi makanan halal ya? Iya, makanan halal. Makanan halal ya? Boleh diceritakan prosesnya? Bahan-bahan dasarnya bahan. Jadi pertama saya mengambil limbah tulang ikan tuna dari UMKM yang ada di Pacitan, kemudian saya bersihkan, kemudian direndam atau dihidrolisis asam selama 3 hari, dan kemudian saya netralisasi agar asamnya itu larut. Jadi kami peroleh hasil tulang yang netral dan kemudian diekstraksi selama 6 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu kami akan mendapatkan ekstrak dari gelatinnya yang kemudian kami oven selama 24 jam. Kemudian nanti akan jadi lembaran gelatin dan kami haluskan dengan cara di blender. Setelah itu kami akan membuat jelinya. Jelinya itu dari karakinan dan juga gelatin. Gelatinnya itu yang paling disuka itu yang kadarnya 1% dan karakinannya 1,2%. Gelatin itu minyak ya? Gelatin bukan minyak Pak, hidrolisis parsial kolagen. Jadi dia tuh turunan kolagen, protein. Oh, protein. Iya, protein. Bukan dari lemak kan? Bukan, protein, hidrolisis. Protein. Kemudian ekstrak senganinya sendiri sebagai pewarna kami ekstraksi dari pewarna asli ya? Iya, jadi kami ekstraksi dari buahnya. Buahnya warnanya kayak seperti ini. Jadi ketika kita ekstrak akan membuat warnanya ungu gitu. Strawberry ya? Seperti strawberry, tapi bukan strawberry, ini senggani. Buah strawberry ya? Senggani Bapak. Jadi ini biasanya buah yang belum dimanfaatkan dengan baik, kayak buah semak belukar seperti itu. Tapi belum dimanfaatkan, sehingga kami memanfaatkannya menjadi perasa dan juga
set warna. Oh gitu ya. Jadi fungsinya lebih ke sebagai makanan atau apa? Lebih ke makanan sehari-hari, makanan tambahan atau makanan pangan fungsional, Bapak. Pangan fungsional. Pangan fungsional. Jadi makanan yang dia itu memberikan nutrisi atau manfaat ketika dikonsumsi. Seperti ini tadi yang sudah saya suplemen ya? Semacam suplemen. Semacam suplemen tapi bukan suplemen, Bapak. Jadi pangan fungsional namanya. Jadi makanan yang kita desain ada beberapa nutrisi di dalamnya untuk sindrom metabolik atau apa ya, gangguan metabolisme gitu. Jadi berfungsi untuk kesehatan tubuh lah ya? Iya, betul Bapak. Oke. Ini dari mahasiswa prodi apa? Kimia. Kimia, inovasinya ya? Iya, betul. Oke. Dari Sunan Kalijaga, inovasinya adalah Carcelo. Makasih ya. Ayo. Oke teman-teman, kita lanjut ke UIN Raden Patah Palembang. Ini kayaknya aplikasi. Nah, ini UIN Raden Patah Palembang memamerkan karya inovasi namanya Nyuak Lapung ya. Ini ada keterangannya, bersama Nyuak Lapung wujudkan pengelolaan lingkungan berbasis kreatif lokal. Oke, kita lanjut saja ke expo lainnya. Oke teman-teman, ini adalah lokasi lain ya, tentang expo karya inovasi mahasiswa PT KIE se-Indonesia. Kita mampir ke, nah ini menariknya, karya dari Banten tentang maggot. Maggot ini makanan pelet ya? Pelet ikan apa pelet orang? Pelet ikan, pelet teman. Oh, saya pikir pelet orang. Ini saya lihatnya aja udah merinding itu, lihat. Ini maggot ya? Maggot dia makan sampah organik. Jadi dia bisa apa sih maggot nih? Coba. Maggot ini silakan. Jadi ya maggot ini sebenarnya merupakan bentuk larva daripada lalat tentara hitam. Oh gitu. Lalat dari lalat. Ya, dari lalat. Larvanya. Ini sebelum jadi apa, lalat hitam begini juga ini ya? Ya, ini bisa dibilang masih remaja lah kalau orang mah. Oh gitu ya. Jadi dari telur lalat tentara hitamnya dia akan bertelur. Telurnya ya dia sembunyi di bawah ini. Nanti telur si lalat ini lalatnya dimasukkan ke situ, ya, bertelur. Dia akan bertelur. Kawin ya, kan? Kawin. Telurnya bisa kita ambil. Tapi kalau telurnya itu nah ini seperti ini contohnya, ini telurnya di dalam tisu Pak. Nanti ketika dia sudah matas, dia akan jadi baby maggot yang kecil-kecil, kita kasih makan sampah organik, nanti gedenya akan seperti ini. Oh gitu. Nah, dari sini nanti dia akan jadi kepompong atau pupa, nanti jadi ulat lagi, jadi lalat lagi. Jadi makanannya sampah aja gitu ya? Sampah aja. Terus kalau sudah begini nih, selanjutnya untuk apa? Selanjutnya dia bisa dipanen. Yang pertama, maggotnya ini bisa untuk jadi pakan ternak. Pakan ternak? Boleh pegang. Pakan ternak misalnya? Misalnya pakan bebek, pakan ayam. Apa aja? Ikan dan unggas terutama Pak. Yang doyan ya? Doyan. Kan ada mungkin ternak yang maunya makan enak gitu. Ya, maksudnya yang omnivora lah Pak. Kalau herbivora kayak sapi dan kambing kan rumput ya makanya. Iya, mah daging makan daging ya? Iya. Omnivora tuh makan semua apa aja dimakan. Daging makan daging. Pertama ini untuk ayam-ayam petelur, bebek petelur ini bagus. Ini maggot kan? Maggot yang mananya? Jadi dipelihara untuk dibunuh. Ya begitulah Pak. Ayam juga kan kita gitu ya. Kita lagi kita bunuh sapi Pak Idul Adha. Ya gitu ya. Ini karya mahasiswa apa? Kita dari UIN SMH Banten. Ininya, prodinya. Nah, saya dari tafsir. Dari pendidikan bahasa Arab. Oh gitu ya. Jadi digabung jadi satu, muncullah maggot. Oh gitu. Kalau buat manusia enggak Kak? Ini buat burung kicau. Oke teman-teman, ini adalah karya inovasi dari UIN Banten ya, untuk memproduksi atau membudidayakan maggot.
Tapi di kampus sendiri budidayakan ini? Kita budidayakannya di Ma'had, Pak. Ma'had itu kan pondok untuk mahasantri ya. Terus udah memproduksi dan dijual? Kalau dijual kita belum, karena kita lebih ke pembersihan lingkungannya dulu. Kalian tuh nggak geli ya lihat ini? Enggak, Pak. Ya udah biasa. Ini tuh produk dari ini atau gimana kalau? Kalau ini kaskut. Pupuk. Jadi bekas tangan itu kan ada yang hitam-hitam tuh kan. Itu tinggal dibuang. Nah, ini kaskutnya Pak yang taburkan aja gitu ya. Ini baik untuk tanaman. Jadi subur ya? Iya. Bukan maksudnya gimana? Pupuk ini tuangkan ke mangkok. Ke sini ke tanaman, Pak. Ini bekas makannya tuh. Oh, ini hasilnya. Ini hitam-hitam itu Pak. Ini mungkin bisa pegang aja. Bawa pulang nggak apa-apa. Apa? Tinjanya kali ya? Iya. Kotorannya mungkin. Iya, ini. kurang lebih begitu. Jadi manggotnya sendiri bisa untuk umpan Mancing, pakan ternak. Iya, Kak, sama-sama. Dan tinjanya Scan dulu, Kak. untuk pupuk. Udah scan? Ya, silakan. Ini bisa ada Ini, oke teman-teman, ini karya dari Win Banten ya. Tapi emang lihatnya saya geli. Terus apa lagi? Ini teman-teman ya, saya kalau lihat ini kayaknya selepas ini saya malas makan ini. Malas makan ini. Aduh. Oke, makasih ya atas informasinya. Karya inovasi dari Win Banten ya. Untuk inovasi yang lain. Oke teman-teman, itu tadi ya tentang kegiatan Expo Karya Inovasi di event OASE PTK kedua se-Indonesia yang diselenggarakan di UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.